Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah, berlangganan di Kata Modal Cuan ya, pertama ini ada update ya, update terbaru itu, cara update-nya itu di bagian ini, ada logo seperti ini ya. Jadi di dekat tulisan buy and sell tuh biasanya ada indikator modal cuan, terus di sini ada logo kayak gini nih, melingkar. Nah, diklik aja lalu pilih update. Setelah update ya, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, pada video kali ini, itu saya pengen menjelaskan cuman satu hal aja, yaitu terkait recovery. Karena, untuk sinyalnya kita default aja, nggak ada masalah, yang paling penting adalah recovery. Nah, di bagian recovery ini, itu nggak 100% recovery-nya juga berhasil ya, kadang-kadang juga, loss juga. Nah, tetapi saya pengen, menjelaskan adalah logic di balik, recovery tersebut. Yang pertama adalah Bapak Ibu klik 2 kali di sini, kalau pakai HP berarti klik 2 kali juga di sini ya. Terus pilih bagian sell, hidden aja yang MA1 sama MA2-nya. Nah, yang hijau ini fungsinya untuk kita nge-recovery kalau misal terjadi loss. Jadi kalau misalnya sinyal sell-nya itu loss ya, di bagian ini, maka jika belum muncul, recovery-nya, seharusnya recovery akan muncul, misal sell-nya loss, maka kita fokus pada, candle yang meng-across ya. Jadi across itu artinya apa? Across itu artinya dia dari bawah ke atas. Close di atas, seharusnya di sini muncul, cuman karena syaratnya itu tidak terpenuhi, yaitu shadow-nya terlalu panjang ya, makanya dia muncul di sini. Tapi ini akan menjadi pelajaran buat kita juga. Jadi seharusnya itu munculnya di sini, kita buy, kita TP. Jadi kalau misalnya, nggak channel muncul tapi Bapak Ibu melihat across-nya di sini, silahkan buy. Atau ya, ini contohnya kayak gini, nah ini kan across ya, setelah di loss, dia cross. Nah, baru sampai ke TP yang aman ya. Oke, targetnya kemana? Boleh TP1, boleh TP aman, ya. TP aman pun itu kalau misalnya kita recovery itu masih dapat hasil bagus. Nah, tapi yang pengen saya dapatkan pelajari adalah bahwa ketika nih sinyalnya itu loss, nanti ada momennya di mana kita entry itu sinyalnya loss lagi. Nah, ketika sinyalnya loss lagi kayak gini misalnya, ini kan kita buy, terus dia turun lagi, turunnya itu adalah di across juga. Jadi warna orange dan across juga. Nah, ketika ini terjadi ya, maka kita bisa langsung aja entry sell di sini. Ini di entry sell di candle yang ini, ya. Jadi ini loss lagi kita entry sell di sini. Nah, terkait jumlah lot ya, kalau dari misalnya sell-nya loss, misalnya sell-nya itu 1% lah ya. Nih loss nih, 1%. Lalu ini loss juga 1% di sinyal yang ini. Nah, maka recovery terakhir ini terserah saja, boleh Bapak Ibu juga 1% juga boleh, ya. Misalnya 1% itu artinya apa sih? Artinya, jumlah resikonya sama, boleh, bebas saja. Nah, tapi kalau mau digandakan menjadi 2%, tujuannya adalah untuk nge-recovery 2 ini juga nggak masalah. Karena rata-rata hampir terjadi ini itu 100%-nya pasti berhasil. Jadi ketika ini loss, terus dia balik lagi, dia cross di sini dan dia memakan candle sebelumnya, itu kemungkinan terbesar memang loss. Karena kalau dia benar, dia akan nggak akan walaupun retracement, dia tidak akan balik lagi nih menembus ini, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti ada beberapa contohnya yang kita contohkan ya, seperti ini. Oke, kita contohkan aja seperti ini. Nah, di mana ini tuh nggak sampai ya ke TP amannya, akhirnya dia loss. Nah, ketika dia berbalik lagi, cross lagi dari candle yang ini, baik yang ini atau yang ini ya, tapi yang lebih bagus sih yang sedikit jelas lah. Nah, seperti ini, maka dia naik lagi tuh. Nah, ya seperti itu juga ya. Nah, kayak ini juga sama, ya kan? Terus dia naik lagi ke atas. Nah, itu yang, perlu kita pahami ya Bapak Ibu ya. Nah, terus gimana Mas kalau misal kayak gini kan across-nya jauh ya. Nah kalau yang kayak gini cara menentukan SL-nya juga sama, simple. Sebenarnya cukup Bapak Ibu tarik garis Fibonacci, yang ini ya, di bagian dekat sini ada namanya Fibonacci retracement. Nah Fibonacci retracement itu di setting aja Bapak Ibu, ditarik di mana satunya itu di close nih. Ya satunya itu di close, terus low-nya ini, ya ini kalau buy. Nah nolnya ini angka 0 itu ada di low-nya. Nanti di setting di bagian ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah,
Ini garis asingnya di 0,382, terus keterangannya minus 0,382. Ya udah kita buy di sini misalnya, terus minus 0,382. Nah, TP-nya di mana? TP-nya boleh di 2 atau di, 2,3 juga boleh kalau mau 1:1 ya. Oke, seperti itu. Jadinya, seperti ini ya. Nah, cuman kalau yang kondisi seperti ini kan nggak ada shadow, maka kita perlu bantuan shadow yang di bawahnya lagi. Tuh kayak gini. Kalau kebetulan ya yang cross itu nggak ada shadow-nya, ini kebetulan dua-duanya bullish. Jadi bisa tandai seperti itu ya. Nah, jadi pasang di sini nih. Nah, kalau terlalu jauh sebenarnya nggak ada kata terlalu jauh ya, yang ada hanya perlu mengurangi lot aja. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, ya udah kita bisa cross ngambil lagi. Karena kalau dia benar, dia akan lanjut turun dia ke bawah. Itu yang pertama ya. Nah, jadi, tipsnya seperti itu. Yang terakhir adalah yang ketiga, jangan entry recovery jika candle terlalu besar. Nah, kayak gini nih, ini kan dia loss ya, ini loss kan kebetulan kena SL Hunter aja sih sebenarnya. Nah, tetapi jika dia terlalu besar, jebret sampai sini, nah ini kan terlalu dia makan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya bisa aja dia turun langsung memang, tetapi biasanya bisa aja takutnya fake ya. Nah, ada beberapa contoh yang kayak gitu soalnya. Tetapi balik lagi ya, kalau, "Ah, nggak usah Mas, saya ribet, saya maunya kayak ini, sell aja." Ya udah silahkan, ya kan. Yang penting Bapak Ibu tahu nih kalau misalnya recovery-nya loss ya seperti ini, ya udah kita bisa, berbalik ya, seperti itu, bisa entry kebalikannya. Dan biasanya hampir 100% yang terakhir, tahapan terakhir tuh berhasil. Nah, semoga bisa dipahami ya terkait perubahan seperti itu. Jadi di recovery sendiri, itu pun belum tentu 100% berhasil. Seperti ini ya, ini bedanya tipis aja tuh dari target TP-nya, ya mau gimana lagi, karena kan kita bukan yang menentukan market ya, kita pengennya sih sampai TP dulu ya kan. Nah tetapi ketika dia berbalik arah ya udah. Nah jadi kita cukup fungsinya nih garis, cross-nya tuh seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan aja melalui admin WA atau via Telegram.